may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu 'azim. Ma'asyiral muslimin ahli Jumat rahimakumullah. Puja dan puji syukur hanya untuk Allah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahan iman yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin ahli Jumat rahimakumullah. Ada dua golongan manusia nanti pada hari kiamat. Golongan yang pertama disebut ashabul yamin, yaitu golongan orang yang bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan golongan yang kedua ashabus shimar, yaitu golongan orang-orang yang akan menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengapa mereka masuk surga dan mengapa mereka masuk neraka? Allah sudah berfirman di dalam surah Al-Mudaththir ayat 38-39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin. Yang artinya setiap manusia, setiap jiwa, dia akan bertanggung jawab apa yang telah dilakukannya selama hidup di alam dunia, kecuali golongan kanan. Nanti sidik-sidik kehidupan kita akan diputar kembali, video-video kita akan diputar kembali. Amal baik, amal buruk kita liyura a'malahum, akan diperlihatkan amal-amal mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang yang beramal kebaikan akan diperlihatkan di depannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang beramal keburukan selama di alam dunia, Nabi pun akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan, orang-orang yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin ahli Jumat rahimakumullah, di dalam tafsir Qurtubi bahwa yang disebut golongan ashabul yamin, orang-orang hamba-hamba Allah yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ada dua golongan. Yang pertama al-malaikat,
yaitu malaikat-malaikatnya Allah. Yang kedua al-banun, yaitu anak laki-laki, baik anak laki-laki maupun perempuan yang meninggal dunia di bawah umur. Itu yang bakal masuk surga. Karena kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ke alam dunia itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Imam orang Kristen, imam orang kafir, imam orang Islam, atau baik dari rahim yang menyebabkan ia lahir dari hubungan di luar nikah akan menghasilkan anak lahir ke alam dunia, tetap anak itu dalam keadaan fitrah. Jadi tidak ada anak yang disebut anak haram jadah, karena anak itu hasil dari hubungan di luar nikah. Kita artikan, kita tafsirkan itu anak haram jadah. Maka anak yang meninggal di bawah umur itu akan menjadi pelayan-pelayan kita, pesuruh-pesuruh kita, kalau orang tuanya nanti memang orang tuanya yang soleh, orang tuanya memang orang tuanya yang banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala hidup di alam dunianya. Hadirin kaum muslimin ahli Jumat rahimakumullah, lalu di jannati yatasaalun, di dalam surga pun orang-orang yang ada di dalam surga mereka juga silih tanya menanya antara satu dengan yang lainnya. Siapa Anda? Golongan mana Anda? Dalam hadis riwayat Abi Hurairah, Nabi bersabda, wal nasi yaumal qiyamati soffan soffan. Manusia nanti pada hari kiamat itu berbaris-baris sesuai dengan golongannya masing-masing. Golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang banyak amal ibadahnya, orang yang baik, mereka akan berbaris di naungan orang-orang yang soleh. Sebaliknya golongan orang-orang yang banyak dosa, banyak melakukan kemaksiatan selama hidup di alam dunia, mereka juga akan berbaris dengan orang-orang yang banyak dosa. Untung kita sebagai umat Nabi Muhammad, di mana hanya umat Nabi Muhammad, hanya yang aku umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat nanti, yang akan mendapatkan pertolongan nanti yaumul kiamat. Di mana nanti umat Nabi Muhammad, manusia di padang mahsyar akan lari kocar kacir, minta pertolongan, minta perlindungan, lari kepada Nabi Daud, ya Daud, tolonglah aku, berikan aku syafaat. Kata Nabi Daud, aku tidak berikan syafaat. Lari lagi kepada Nabi Isa, ya Isa, berikan aku syafaat, berikan aku pertolongan. Kata Nabi Isa, aku tidak bisa memberikan syafaat. Lari lagi kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, berikan aku syafaat. Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat, dan seterusnya. Lari kepada Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, akulah yang akan memberikan pertolongan, akulah yang akan memberikan syafaat kepada umatku. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, lalu keadaan anil mujrimin, keadaan orang-orang yang berdosa, yaitu orang-orang yang masuk menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini mereka pun silih bertanya. Maka kata Nabi, kalau kebetulan Anda masuk surga, itu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa in halaka, kalau Anda masuk neraka, jangan salahkan saya, salahkan dirimu sendiri. Mengapa tatkala hidup di dunia tidak pernah menghiraukan ajaran-ajaran Islam? Mereka dengar fatwa ulama, dengar nasihat ulama,
Bahkan mereka mendengar panggilan azan, panggilan Allah untuk beribadah, mereka tidak lagi menghiraukannya, mereka tidak lagi mendatanginya, mereka tidak lagi peduli terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Baru mereka di situ ada penyesalan setelah jasadnya terkuncur menghadap Sang Pencipta, hatta zultumul maqamir, sampai dia masuk kepada liang kubur. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, oleh karena itu kenapa mereka bisa masuk neraka? Tentunya salahnya cuma 3. Masalah kakul bisakor. Kenapa saudara ada di dalam neraka syakor? Kenapa saudara menjadi penghuni neraka syakor? Ketika itu ahli neraka, penghuni neraka, qalu lam nakum minal musholin. Mereka semua serentak pada menjawab ketika ada pertanyaan kenapa mereka masuk ke dalam neraka syakor, lam nakum minal musholin. Dulu aku orang-orang yang tidak pernah melaksanakan sholat, orang-orang golongan yang tidak pernah mengerjakan sholat. Jangankan sholat berjamaah, sholat sendiri pun kami tidak pernah. Jangankan kami melaksanakan sholat sunat, sholat wajib, sholat sunat pun kami tidak pernah melaksanakan sholat sunat. Kenapa? Ana masgul kami sibuk dengan urusan dunia. Kami sibuk, tidak ada istilah sibuk kata Allah. Ini yang menyebabkan kami masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya selama hidup di dalam dunia, mereka itu mengaku tidak ada sedikit yang bisa disembunyikan. Lalu kenapa juga mereka bisa masuk ke dalam neraka? Dan selain kami meninggalkan sholat, walam nakulut imul miskin, kami tidak pernah memberi makan kepada orang-orang miskin, padahal di sekitar tetangga kami banyak orang-orang miskin, padahal di sekitar lingkungan kami banyak anak-anak yatim. Kami tidak peduli, kami tidak pernah menghiraukan anak-anak miskin, orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Tidak pernah menafkahkan harta kami di jalan Allah. Ini yang menyebabkan kami masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mengaku apa yang bisa kita sembunyikan, apa yang bisa kita rahasiakan di akhirat nanti, itulah betul-betul nyata dan bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, yang ketiga, salahnya orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wa kunna nahudu ma'al khalidin. Kami sering membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Kami kerjaannya di alam dunia sering memfitnah. Kami kerjaannya di alam dunia sering menghasut. Kami kerjaannya sedalam dunia sering berkhianat terhadap sesama manusia. Kami tukang provokator, tukang jelek-jelekin orang, tukang adu domba dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan kami bisa masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin sidang Jumat rahimahullah, kita termasuk golongan orang-orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu golongan ashabul yamin, golongan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, demikian khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan khutbah ini yang singkat ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.